Salam saudara, saya Rosiana kembali menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. Bagaimana saat Anda menerima nasihat atau wejangan dari orang lain? Apa itu teman dekat Anda, pemimpin Anda, pendeta Anda, atau orang tua Anda? Apakah Anda seorang pendengar yang baik dan mau menerima nasihat itu dan melakukannya? Karena itu buat kebaikan Anda. Atau Anda memilih untuk tetap melakukan keinginan Anda sendiri, itu juga pilihan Anda. Nah, saat ini saya akan menemani Anda dalam program Aku dan Dia untuk membahas tentang Yesus sebagai penasehat ajaib. Selamat mendengarkan. Saya merasa kecewa setelah melihat harga dari barang yang baru saja saya beli. Memang barang itu sangat saya butuhkan dan saya juga sedang memerlukannya. Tetapi harga yang harus saya bayar ternyata lebih mahal daripada biasanya. Saya tidak menyadari hal itu sampai saya bertemu dengan teman saya dan membicarakannya tentang barang yang saya beli itu. Ternyata untuk barang yang sama dengan ukuran yang sama, merek yang sama, ia bisa membelinya dengan lebih murah, dengan selisih harga yang cukup lumayan. Kekecewaan saya bercampur dengan rasa menyesal, karena saya harus membayar harga yang cukup mahal itu atas kelalaian saya sendiri. Beberapa hari sebelum membeli barang itu, sebenarnya saya sudah berbicara dengan teman saya. Saya tahu ia memiliki barang itu dan karena itu saya yakin ia tahu di mana membelinya. Saya menanyakan kepadanya di mana ia membelinya dan juga berapa yang ia bayar untuk barang itu. Ia sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di mana ia membelinya dan juga berapa harganya. Ia juga tahu bahwa ada toko-toko lain yang menjual barang yang sama tetapi mematok harga yang berbeda. Sayangnya, ketika saya benar-benar berniat membelinya, saya lupa dengan apa yang teman saya katakan. Saya masuk ke sebuah toko dan kebetulan saya menemukan barang yang saya cari dan dibutuhkan itu. Tanpa berpikir panjang, saya meletakkannya di keranjang belanjaan dan kemudian membayarnya bersama-sama dengan barang-barang lain yang saya beli. Akibat kelalaian saya membayar harga yang lebih mahal. Kalau saja saya mendengarkan dan mengingat apa yang dikatakan oleh teman saya tidak akan mengalami kerugian itu. Mengabaikan perkataan orang yang lebih tahu membuat aku mengalami kerugian. Aku teringat perkataan Raja Salomo, seorang raja yang dikenal sangat berhikmat. Ia menuliskan tentang pentingnya penasehat dan tentu saja mengenai kesediaan untuk mendengarkan nasihat. Di dalam kitab Amsal ia menuliskan, "Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak." Mendengarkan nasihat dan perkataan orang lain bisa menambahkan wawasan dan hikmat kepada kita. Dan saat ini saya membayangkan betapa mengabaikan nasihat dan perkataan dari temanku itu sudah sangat merugikan. Apalagi jika aku mengabaikan nasihat dari sang penasehat ajaib, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Lama, aku membaca sebuah ayat mengenai nubuatan seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Tentang Yesus Kristus yang akan datang di dalam dunia yang menjadi juru selamat bagi manusia. Yesaya menubuatkan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya yang menubuatkan tentang Yesus menyebutkan beberapa gelar yang akan dimiliki oleh Yesus, dan salah satunya adalah Penasehat Ajaib. Aku mencoba untuk memikirkan mengapa ia disebut sebagai Penasehat Ajaib. Aku yakin bahwa Yesus bisa menjadi penasehat ajaib karena ia adalah Tuhan. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, itu salah satu keyakinanku. Dalam keberadaannya sebagai Tuhan, ia Maha Tahu dan Maha Melihat. Aku yakin bahwa dengan kemahatauannya, ia tahu bukan hanya tentang adanya masalah, tetapi juga ia tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Aku yakin bahwa ia bukan hanya tahu bahwa aku akan menjalani kehidupanku yang diwarnai dengan berbagai keadaan, tetapi dia juga tahu bagaimana menolongku dalam menjalani kehidupanku. Alkitab menuliskan dengan jelas mengenai keilahian Yesus. Ia berkuasa untuk melakukan mukjizat dan melampaui akal budi manusia. Ia memiliki kuasa atas sakit penyakit dan bahkan maut. Ia memiliki kuasa untuk mengendalikan cuaca. Ia juga memiliki kuasa mengatasi kuasa roh-roh jahat. Dan semuanya itu membuat ia memiliki hikmat yang jauh melampaui hikmat manusia. Di dalam kesempurnaannya, ia memahami semua pergerakan alam semesta, karena ia yang menciptakan semuanya itu. Dalam kemahatauannya, ia mengerti isi hati manusia, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Di dalam kuasanya, ia mengatasi batasan waktu dan tempat, sehingga tidak ada yang lewat dari jangkauan penglihatannya. Dan di dalam hikmatnya yang maha agung itu, ia mengerti apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan apa yang akan terjadi di masa depan. Aku sangat bersyukur karena dengan semua sifat keilahiannya itu, Yesus menggenapkan nubuatan mengenai dirinya sebagai penasehat ajaib. Kesempurnaannya membuat nasihat yang diberikannya juga sempurna dan tidak bercela. Aku juga yakin bahwa Yesus bisa menjadi penasehat ajaib karena ia juga manusia sempurna. Ketika ia datang ke dalam dunia sekitar 2000 tahun yang lalu, ia sepenuhnya menjadi manusia yang sempurna. Filipi pasal 2 menuliskan tentang hal itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai manusia, Yesus tahu bagaimana rasa lapar itu, karena ia pernah berpuasa 40 hari dan 40 malam dan merasakan kelaparan itu. Sebagai manusia, ia juga tahu bagaimana rasa sakit, karena ia disiksa dan bahkan sampai mati di kayu salib menggantikan kita. Sebagai manusia sempurna, ia memahami bagaimana rasanya hidup sebagai manusia, karena ia memang mengambil rupa dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai manusia juga, ia tahu bagaimana menahan diri untuk tidak menurunkan hukuman untuk orang-orang yang saat itu melawan dan menyiksanya. Semakin aku melihat hakikat keilahian dan kemanusiaannya itu, semakin aku yakin bahwa ia memang penasehat ajaib yang sanggup memberikan nasihat yang sempurna.
Semakin aku membaca kisah tentang Yesus di dalam Alkitab, semakin aku juga yakin bahwa pengajaran yang diberikannya itu sempurna. Siapa yang bisa memberikan nasihat lebih baik daripada mereka yang sudah pernah mengalaminya sendiri? Temanku bisa memberikan nasihat tentang harga dari barang yang aku inginkan, dan rekomendasi tentang toko yang terbaik dengan harga lebih murah untuk membelinya, karena ia sudah pernah membelinya dan membandingkan harga di beberapa toko itu. Yesus adalah Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya termasuk manusia, sehingga ia sangat memahami segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini, termasuk tentang keberadaan manusia. Yesus adalah manusia yang sempurna, sehingga ia bisa mengerti dengan jelas seruan isi hati dan pergumulan manusia ketika harus menghadapi semua persoalannya. Aku tahu dengan pasti bahwa kalau aku mendengarkan nasihat dari Yesus, maka aku mendengar nasihat dari penasehat ajaib yang tidak pernah melakukan kesalahan dan yang nasihatnya selalu sempurna. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai penasehat ajaib. Ia memberikan banyak nasihat dan pelajarannya di dalam Alkitab yang bisa kita baca kapan saja kita memerlukannya. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang penasehat ajaib itu dan apa nasihat serta pengajarannya bagi kita, atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus, Sang Penasehat Ajaib itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa menyampaikan pokok-pokok doa Anda kepada kami, dan kami dengan senang hati dapat mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.